Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hai, halo. Semangat pagi sobat kecil, siswa dan siswi SD wilayah Kabupaten Banjar dan sekitarnya. Para orang tua yang luar biasa yang mendampingi anaknya belajar di rumah dan pendengar setia radio Suara Banjar 100,4 FM Martapura. Terkhusus untuk rekan-rekan guru SD di wilayah Kabupaten Banjar yang sedang bekerja di sekolahnya masing-masing, tetap semangat dan selalu sehat ya. Dan yang pasti, Buhan Pian luar biasa. Alhamdulillah, hari ini Kamis tanggal 3 September 2020, kita bersama kembali dalam program Wajar Wadah Belajar yang diselenggarakan oleh Radio Suara Banjar bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Selama 1 jam ke depan, kembali Bapak Hepni dari SDN Padang Panjang, Kecamatan Karangintan akan menemani kalian belajar dari rumah. Sampai hari ini pandemi COVID-19 masih belum pergi dari negara kita, khususnya daerah kita Kabupaten Banjar. Dibutuhkan dukungan dan kerjasama kita semua agar kondisi kehidupan bisa berjalan normal kembali sesuai harapan kita bersama, yaitu supaya khususnya kalian bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, bertemu dengan guru di sekolah, belajar bersama, bermain bersama. Dengan kita saling bersama, hal yang berat sekalipun akan dapat kita atasi. Yang pasti kita harus mengesampingkan segala perbedaan dan keberagaman yang ada. Berkenaan dengan keberagaman, kita perlu mengetahui apa saja penyebab adanya keberagaman. Selain itu, dengan adanya keberagaman tentunya membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Makanya hari ini Bapak menyampaikan materi PKN tentang keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Materi pokok hari ini antara lain makna Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman di Indonesia, jenis-jenis keberagaman di Indonesia, serta sikap yang harus ditumbuhkan dalam keberagaman. Jadi mohon disimak baik-baik dan siapkan juga alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting, karena nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Setelah menyimak materi hari ini, harapan Bapak, kalian sebagai generasi hebat selalu menghargai dan menghormati segala keberagaman yang ada demi kemajuan negara kita Indonesia tercinta. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi yang non-muslim, silahkan berdoa menurut agama yang kalian anut ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita masuk ke materi pokok, yaitu tadi Bapak sebutkan di awal, keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia antara lain meliputi suku bangsa, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Nah, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia antara lain: 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, 5 tadi itu adalah faktor penyebab adanya keberagaman masyarakat Indonesia.
Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus juga dampak negatif bagi diri sendiri, bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positif keberagaman memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatifnya mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan perpecahan bangsa dan negara. Namun kita semua sepakat tidak menghendaki adanya dampak negatif tadi. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki arti penting sebagai berikut. Keberagaman tersebut akan menjadi modal sosial besar untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang maju dan sejahtera. Sebaliknya, bila keberagaman tersebut tidak dapat dikelola dengan baik dan tidak dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka dapat menjadi penyebab timbulnya konflik yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipergunakan sebagai upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Meskipun berbeda-beda suku bangsa, adat istiadat, ras dan agama, masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Keberagaman bukan unsur perpecahan, namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras, dan agama untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, sekarang keberagaman di Indonesia ada beberapa jenis atau beberapa macam, yaitu yang pertama keberagaman wilayah dan lingkungan, yang kedua keberagaman suku bangsa dan budaya, ketiga keberagaman agama, 4 keberagaman ras, 5 keberagaman golongan, keenam keberagaman jenis kelamin dan gender. Akan Bapak jelaskan satu persatu tentang jenis-jenis keberagaman tadi. Keberagaman wilayah dan lingkungan. Wilayah NKRI membentang dari Sabang sampai Merauke dengan bentuk kepulauan. Di antara ribuan pulau tersebut membentang lautan yang mencapai 2/3 wilayah Indonesia. Maka dari itu Indonesia juga disebut negara bahari. Secara administratif, Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terbagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap wilayah memiliki ciri-ciri tersendiri yang berpengaruh langsung terhadap kondisi alam termasuk flora dan fauna. Kondisi letak daerah dan geografis secara tidak langsung juga membentuk keberagaman warga negara atau penduduk yang mendiaminya dengan berbagai aspek kehidupannya. Keberagaman wilayah dan lingkungan Indonesia ini memiliki keindahan yang luar biasa, sehingga banyak lokasi wilayah di Indonesia yang menjadi objek wisata. Setiap wilayah mempunyai keunggulan masing-masing seperti keindahan pesisir pantai, terumbu karang, biota laut, persawahan, hutan, perkebunan, pegunungan, padang rumput, perkotaan, hingga daerah industri. Nah, itu tadi keberagaman wilayah dan lingkungan. Selanjutnya, keberagaman suku bangsa dan budaya. Suku bangsa atau kelompok etnik adalah kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma, dan yang mengatur interaksi tersebut. Ada kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggota serta memiliki sistem kepemimpinan tersendiri. Menurut Kuncharaningrat, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa.
Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lain yakni bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Identitas atau ciri khas suku bangsa atau kelompok etnik dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu pertama, biasanya tipe fisik seperti bentuk fisik, warna kulit, rambut, dan sebagainya. Yang kedua, dari bahasa seperti ada bahasa daerah Jawa, Sunda, Batak, dan kita bahasa Banjar. Terus adat istiadat seperti pakaian, rumah, upacara perkawinan, dan sebagainya. Kesenian seperti tari, alat musik, seni rupa, dan sebagainya. Sistem kekerabatan seperti sistem patrilineal atau matrilineal. Yang terakhir, batas fisik lingkungan, misalnya membatasi antara suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, di Indonesia terdapat sekitar 1128 suku bangsa yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, sehingga membuat Indonesia memiliki perbedaan dan kemudian membentuk keberagaman di Indonesia. Sedangkan budaya adalah segala hasil karya manusia, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Keragaman budaya di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor, antara lain. Yang pertama, lingkungan alam. Penduduk daerah pantai menghasilkan kebudayaan berbeda dengan penduduk daerah di pegunungan. Yang kedua, kontak dengan budaya lain, baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki. Keberagaman agama. Agama adalah sistem keyakinan kepada Tuhan. Kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Agama yang diakui secara sah di Indonesia adalah yang pertama agama Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, dan keenam Konghucu. Berarti ada 6 agama resmi yang diakui di negara kita, negara Indonesia. Agama-agama tersebut disebarkan oleh bangsa lain dan pedagang asing yang datang ke wilayah Indonesia. Keberagaman agama di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Semua agama meyakini akan keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Akan tetapi sistem keyakinan dan ibadah antara satu agama dan agama yang lain tentu berbeda. Menganut agama merupakan hak asasi manusia dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Itu yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu perlu dikembangkan toleransi umat beragama yang meliputi satu, toleransi antar umat beragama yang berbeda antara agama satu dan agama yang lain. Yang kedua, toleransi antar umat beragama yang sama. Yang ketiga, toleransi umat beragama dengan pemerintah. Selanjutnya, jenis keberagaman yaitu keberagaman ras. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna mata dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk badan, bentuk dan warna mata serta ciri fisik yang lainnya. Secara umum,
ras manusia dapat dikelompokkan menjadi 5 macam. Yang pertama, Negroid dengan ciri yang berkulit hitam dan rambut keriting. Yang kedua, Mongoloid yang berkulit kuning langsat, rambut kaku dan bermata sipit. Yang ketiga, Kaukasoid berkulit putih, mata biru dan rambut pirang. Keempat, Australoid yang berkulit sawo matang. Serta yang kelima, Khoisan. Biasanya itu terdapat di wilayah Afrika Selatan. Keberagaman ras penduduk di Indonesia setidaknya dapat dikelompokkan menjadi 1. Ras Malayan Mongoloid terdapat di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi. Ketiga, ras Melanesoid di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang keempat, ras Kaukasoid yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ras berpotensi menimbulkan konflik. Konflik tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat, tapi juga bangsa Indonesia secara keseluruhan. Maka setiap warga negara Indonesia diminta menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan sehingga terwujud perdamaian. Kondisi ini sesuai sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, bangsa Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membedakan ras. Selanjutnya, keberagaman golongan. Golongan adalah sebagai kelompok masyarakat dengan ciri-ciri dan aktivitas tertentu. Beberapa faktor yang digunakan untuk menggolongkan keberagaman adalah sebagai berikut. 1. Secara administrasi kependudukan digunakan pembagian 3 golongan, yaitu golongan suku bangsa asli yang berasal dari daerah di Indonesia, golongan keturunan asing yang berasal dari daerah asal di luar Indonesia, dan golongan masyarakat terasing. Golongan terasing adalah kelompok asli dari daerah di Indonesia, namun dengan budaya yang sederhana dan biasanya masih tinggal di daerah terisolasi. Yang kedua, penggolongan secara usia penduduk. Dikenal golongan usia anak-anak, usia produktif, dan usia tua atau usia tidak produktif. Yang ketiga, penggolongan secara ekonomi. Ada golongan ekonomi lemah, ekonomi menengah, dan ekonomi kuat. Ada juga yang menggunakan istilah prasejahtera, sejahtera 1, dan sejahtera 2. Keempat, penggolongan secara pendidikan. Ada kelompok penduduk yang berpendidikan PAUD atau pendidikan anak usia dini, SD atau madrasah dan madrasah ibtidaiyah, SMP sederajat, SMA dan SMK sederajat, dan perguruan tinggi. Selanjutnya, penggolongan berdasarkan politik. Ada golongan yang berdasarkan partai atau afiliasi partai politik tertentu. Yang terakhir, berdasarkan mata pencaharian atau profesi. Ada golongan nelayan, petani, pedagang, wira swasta, PNS, TNI, Polri, politisi, guru, dokter, dan sebagainya. Selain keberagaman di atas, ada juga penggolongan sosial yang berkembang di masyarakat. Salah satunya tercermin dalam berbagai organisasi sosial. Meski terdapat beragam penggolongan, namun
Berbagai organisasi tersebut mempunyai landasan ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Artinya, semua golongan sosial berada dalam Bhinneka Tunggal Ika. Untuk jenis keberagaman yang terakhir yaitu keberagaman jenis kelamin dan gender. Gender merupakan sifat dan perilaku yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Sedangkan jenis kelamin merupakan kodrat Tuhan. Gender adalah konsep kultural, berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalis, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Gender lebih menitik beratkan pada peran sosial. Contohnya, dahulu wanita harus mengurus rumah tangga dan tidak boleh bekerja. Sedangkan jenis kelamin adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara biologis sejak seseorang dilahirkan. Keberagaman gender menimbulkan peran yang beragam. Peran gender dapat dibedakan menjadi peran reproduktif, produktif, dan kemasyarakatan. Nah, sudah Bapak jelaskan semua tentang jenis-jenis keberagaman. Ada 6 jenis tadi. Diingat dan dicatat ya, nanti ada tugas. Tadi kalian sudah menyimak tentang jenis-jenis keberagaman. Nah, dari berbagai jenis keberagaman tadi, hal-hal tersebut dapat memicu timbulnya masalah bahkan konflik, dan bahkan pernah terjadi konflik-konflik terkait keberagaman tadi di negara kita. Dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi masalah maupun konflik yang terjadi di negara kita, Indonesia tercinta. Baiklah, ini Bapak sampaikan tentang masalah yang timbul terkait adanya keberagaman untuk menambah pengetahuan kalian semua. Keberagaman bangsa Indonesia menimbulkan potensi masalah sebab masyarakat terdiri dari berbagai suku, ras, agama, budaya, dan kebiasaan yang berbeda. Tahukah kamu masalah apa yang bisa timbul dalam keberagaman masyarakat? Masalah yang timbul dalam keberagaman masyarakat antara lain: 1. Timbulnya pertentangan antar budaya. Yang kedua, kecemburuan sosial. Ketiga, sentimen kedaerahan. Keempat, perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi. Akan Bapak jelaskan satu persatu. Pertama, timbulnya pertentangan antar budaya. Pertentangan antar budaya akan timbul jika tidak benar-benar ditangani secara tepat. Kehidupan bangsa Indonesia yang beragam suku, bangsa, dan budaya kadang-kadang diwarnai konflik antar budaya. Hal ini terbukti dari timbulnya berbagai kerusakan sosial seperti di Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Situbondo, Ambon, Poso, Sambas, Aceh, Papua, dan daerah lain. Nah, hal ini yang harusnya kita hindari bersama. Yang kedua, masalah yang timbul adalah kecemburuan sosial. Berikut ini contoh beberapa konflik Indonesia akibat kecemburuan sosial. 1. Peristiwa Tasikmalaya adalah contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan sosial. Yang kedua, peristiwa Poso adalah contoh konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama. Yang ketiga, peristiwa Sambas adalah konflik yang disebabkan perbedaan etnis. Yang keempat, peristiwa Aceh dan Papua adalah konflik sosial yang disebabkan perbedaan kepentingan politik. Yang selanjutnya, masalah yang timbul adalah sentimen kedaerahan. Sentimen kedaerahan itu disebabkan oleh masing-masing suku bangsa biasanya menonjolkan kedaerahannya masing-masing, sehingga terjadi masalah ataupun konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, masalah yang bisa ditimbulkan adanya keberagaman adalah
perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi. Perubahan nilai-nilai budaya akibat pengaruh globalisasi ternyata telah memicu timbulnya konflik sosial budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan daerah maupun batasan-batasan negara menjadi tidak teratur. Jadi banyak kebudayaan-kebudayaan yang seharusnya tidak dipakai di wilayah kita Indonesia khususnya, itu yang menyebabkan perubahan-perubahan tadi. Terus selanjutnya faktor penyebab masalah keberagaman. Permasalahan muncul karena adanya faktor penyebab masalah keberagaman, yaitu faktor kebijakan pengaturan keberagaman dan arogansi sosial yang terdapat dalam keberagaman. Dalam ranah kebijakan, bagaimana agar urusan keberagaman tidak mudah terseret dalam kawasan politik dan perpolitikan dan hanya mengarah pada argumen politik pemerintah. Maka negara harus mampu merumuskan kebijakan nasional tentang keberagaman yang tidak menguntungkan negara saja, tetapi juga menguntungkan masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Terkait faktor penyebab internal dalam komponen keberagaman disebabkan oleh banyak arogansi yang berasal dari unsur keberagaman. Misalnya kepanatikan agama secara berlebihan, memandang kelompok suku, bangsa, ras dan etnis merasa paling benar sendiri. Selain itu soal kebudayaan, banyak antar pemilik dan pendukung budaya merasa budayanya sendiri yang paling baik. Kondisi demikian akan menyebabkan iklim disharmoni sosial keberagaman masyarakat Indonesia yang bercorak Bhinneka Tunggal Ika. Berikut ini sikap mental yang mengancam persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Yang pertama, etnosentrisme. Yang kedua, sikap primordial atau kedaerahan. Yang ketiga, persepsi yang keliru dalam otonomi daerah. Keempat, fanatisme sempit atau berlebihan. Nah, itu adalah sikap mental yang harus dihindari agar masalah ataupun konflik tadi bisa kita hindarkan. Yang sudah terjadi kita jadikan pengalaman untuk kedepannya agar Indonesia lebih maju dan lebih damai sejahtera. Selanjutnya ada hal yang harus kita tonjolkan dan harus kita tumbuhkan dalam masyarakat agar tetap rukun, damai dalam keberagaman yang ada tadi, yaitu semangat kekeluargaan dan gotong royong. Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Selain sebagai makhluk individu atau pribadi, juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi, setiap manusia berbeda dengan manusia yang lain. Meski begitu, manusia adalah makhluk sosial. Manusia selalu mempunyai keinginan untuk berhubungan dengan manusia lain. Artinya, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya manusia yang lain, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup maupun dalam hal kegiatan sosial. Demikian juga bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah keluarga besar di dalam rumah bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang masyarakatnya bercorak Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat Indonesia selalu bergaul dan bekerja sama serta saling bantu-membantu antara sesamanya. Sebagai keluarga besar, bangsa Indonesia harus bahu-membahu yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong. Semangat kekeluargaan dan gotong royong harus selalu dikembangkan dan dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Semangat kekeluargaan dan gotong royong telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia
Sikap ini telah lama berkembang sejak kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Sekarang, semangat kekeluargaan dan gotong royong telah dipraktikkan dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama, tolong-menolong dan bantu-membantu secara ikhlas, baik untuk kepentingan bersama maupun untuk kepentingan atau keperluan orang per orang. Segala tugas akan lebih ringan jika dikerjakan secara bersama-sama yang dijiwai rasa saling memerlukan dan saling membantu. Praktik semangat kekeluargaan dan gotong royong dapat ditemukan dalam berbagai kegiatan dan kehidupan masyarakat, misalnya di lingkungan keluarga, rukun tetangga atau RT, rukun warga atau RW, desa, sekolah, bahkan masyarakat, bangsa, dan negara. Semangat kekeluargaan dan gotong royong juga dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang keagamaan, keamanan, pertanian, dan lainnya. Nilai luhur dalam gotong royong. Begitu kuatnya kegotong royongan yang membudaya di kalangan masyarakat Indonesia, bahkan di beberapa daerah telah terbentuk lembaga-lembaga kegotong royongan. Sebagai contoh misalnya di Jawa dikenal ada Sambatan, Jurung, Sinoman, Subak di Bali, dan Mapulus di Sulawesi Utara. Di Banjar pun biasanya kita sering mana dalam hal pertanian, yaitu Baandip. Nah, itu biasanya saat musim tanam ataupun musim panen padi. Jadi masyarakat bersama-sama bergotong royong, saling bantu-membantu dalam hal pertanian. Semangat kekeluargaan dan gotong royong mengandung nilai-nilai luhur yang patut dilestarikan oleh bangsa Indonesia yang beragam. Nilai-nilai luhur gotong royong yang dimaksud antara lain, yang pertama adanya sikap kerjasama yang tinggi. Kedua, menjunjung tinggi sikap kekeluargaan. Sikap hormat menghormati teman-teman. Keempat, mengutamakan kerja keras. Kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Yang terakhir, kepentingan diri sendiri menjadi nomor 2. Itu adalah nilai-nilai luhur dari gotong royong. Nah, dari materi yang telah Bapak sampaikan, hendaknya kalian di rumah, baik di rumah, sekolah maupun lingkungan masyarakat nantinya, bisa menghargai, menghormati keberagaman yang ada dan menumbuhkan sikap atau semangat kekeluargaan dan gotong royong sehingga tercipta kedamaian, kerukunan, dan untuk kemajuan negara Indonesia tercinta. Kiranya kalian sudah menyimak kurang lebih 1 jam. Nah, sekarang Bapak ada tugas yang perlu bisa kalian tulis langsung di pesan WA ataupun nanti kalian tulis di kertas dan difotokan. Terus jawabannya dikirim ke WA Bapak. Simak soalnya dan ditulis, dicatat, Bapak bacakan. Nomor 1, tuliskan faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, tuliskan jenis-jenis keberagaman di Indonesia. Silahkan kalian jawab. Bisa langsung di pesan WA atau kalian tulis di kertas atau di buku kalian, di foto. Kirim jawabannya ke nomor WA Bapak, yaitu nomornya 0823 5007 2878. Untuk mengirim jawaban tidak harus hari ini, Bapak beri waktu sampai hari
Sabtu. Jadi kalian bisa menyimak kembali siaran ini di siaran ulang pada hari Jumat, dan juga bisa kalian lihat di channel YouTube Radio Suara Banjar. Demikian materi dari Bapak, semoga bermanfaat dan berkah. Jangan pernah berhenti belajar dan selalu semangat menuntut ilmu pengetahuan kapanpun, dimanapun, dan dengan media apapun. Terima kasih untuk sobat kecil, siswa-siswi SD wilayah Kabupaten Banjar, dan para orang tua yang luar biasa, serta pendengar setia Radio Suara Banjar 100,4 FM yang sudah mengikuti program Wajar atau Wadah Belajar. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kehidupan berjalan normal kembali. Tetap jalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Mohon ampun dan maaf jika ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.